Xinjing, kapan kau kembali dari pertemuan rekan kerja? 3-4 hari lagi. Aku ingin menemui putriku selagi di sana. Jiaji, Ibu. kenapa lehermu bengkak? Aku menderita limfoma. Aku akan dioperasi tanggal 4 bulan depan. Aku diburu naga merah yang sangat besar dan tidak bisa pulang. Dan kini putriku sakit. Apa yang harus kulakukan? Kutinggalkan keluargaku demi berkorban bagi Tuhan. Dia seharusnya melindungi kami. Kenapa putriku bisa menderita kanker? Apa Tuhan sedang menguji imanku? Saudari Liang, kau masih memikirkan putrimu. Aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkan dia. Aku tidak tahu kehendak Tuhan. Bagaimana dia bisa terkena kanker? Pasti sedih rasanya tahu dia sakit, tetapi tidak bisa merawatnya. Aku baru ingat kutipan firman Tuhan. Sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau merasa negatif atau kurang jelas tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walau Ayub lemah dan mengutuk hari lahirnya sendiri, dia tidak menyangkal segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh juga yang bisa mengambil semua itu. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinan ini. Dalam pengalamanmu, apapun pemurnianmu melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki singkatnya adalah iman dan kasih manusia kepadanya. Yang dia sempurnakan dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan yang orang tidak dapat lihat atau rasakan. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Amin. Amin. Aku merasa lemah saat mendengar dia menderita kanker. Tingkat pertumbuhanku kecil dan imanku tidak memadai. Saat kita berikan segalanya untuk Tuhan, Dia akan membimbing kita melewati kesulitan. Zai苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨神，在神向你隐藏的时候，你能够有信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都认神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。临到试炼时，
才是真实的爱，真实的信息。Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh najis dari tubuh mereka. Dan banyak orang percaya kepadaku supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup dengan damai, agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat surga. Banyak orang percaya kepadaku demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku menyembuhkan mereka, aku tidak peduli dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari bantuan perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang manusia telah minta dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka aku berkata, manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia, dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Aku lemas saat tahu putriku menderita kanker. Aku tidak bisa melakukan tugas. Dalam hati aku mengeluh. Aku tidak mengatakan, aku telah bekerja untuknya, jadi Tuhan seharusnya melindungi keluargaku. Tetapi aku diliputi keraguan. Kenapa putriku sakit? Aku sadar, mengeluh artinya menyalahkan dan memberontak terhadap Tuhan. Jadi aku melihat pekerjaan dan pengorbananku ternoda. Aku masih termotivasi mendapatkan berkat. Jika bukan karena kanker putriku, aku masih merasa baik. Ujian ini sepenuhnya menyingkapku. Di mana kasih dan ketundukanku kepada Tuhan? Aku tak punya akal, tak punya nurani, tak pantas disebut manusia. Kau mendapat pelajaran dari putrimu yang sakit. Ini hal yang baik. Ini kasih karunia dan berkat Tuhan. Benar. Aku baru teringat kutipan firman Tuhan. Dalam kepercayaan kepada Tuhan, yang orang cari adalah berkat untuk masa depan. Inilah tujuan iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Tetapi kerusakan dalam natur manusia harus diselesaikan lewat ujian. Aspek apapun dalam diri manusia yang tidak murni, inilah aspek yang harus dimurnikan. Ini pengaturan Tuhan.
Tuhan menciptakan lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Akhirnya, kau lebih memilih mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu dan tunduk pada aturan dan rencana Tuhan. Jadi jika orang tidak mengalami tahun pemurnian atau menderita sampai taraf tertentu, mereka tidak dapat dibebaskan dari ikatan kerusakan daging di pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja kau masih diikat iblis, dan dalam aspek mana saja kau masih mempertahankan keinginan dan tuntutanmu, dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti. Artinya orang bisa mendapat kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dipahami selama pengalaman ujian yang menyakitkan. Tidak ada yang paham kehendak Tuhan, tahu kemahakuasaan dan hikmat-Nya, atau menghargai watak benarnya. Ketika berada dalam keadaan yang nyaman atau menguntungkan, itu tidak mungkin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Dan pekerjaan penyelamatannya sangat nyata. Iya. Benar. Sebelumnya, aku bekerja keras dan berkorban untuk imanku. Jadi kupikir, aku cukup setia untuk mendapat persetujuan Tuhan. Namun saat harus lari karena dikejar naga merah yang sangat besar, aku menjadi negatif. Aku sadar, aku kurang mengabdi dan berserah kepada Tuhan. Aku mengikuti Tuhan demi berkat dan tidak mau menderita. Ada kerusakan dan hasrat yang besar di balik ini. Dan hanya bisa ditahirkan lewat penghakiman dan hajaran. Iya. Jika tidak melalui itu, aku tidak akan tahu ukuranku yang sebenarnya. Aku hanya akan terus memikirkan berkat kerajaan. Itu tidak masuk akal dan tidak bernalar. Pengalaman itu menunjukkan padaku manfaat penderitaan bagi pertumbuhan kita dalam hidup. Iya. Benar sekali. Penyakit putriku adalah pengujian dan penyingkapan Tuhan terhadapku dan untuk penyelamatanku. Itu kasih Tuhan dan aku berterima kasih kepadanya. Amin. Aku membaca firman Tuhan yang menginspirasiku akhir-akhir ini. Mari kita baca. Aku akan membacanya. Ayub tidak bernegosiasi dengan Tuhan dan tidak mengajukan permintaan atau tuntutan kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan karena kuasa dan otoritasnya dalam mengatur segala sesuatu. Pujiannya tidak tergantung pada berkat atau kesengsaraannya. Dia percaya entah orang menerima berkat atau kesengsaraan dari Tuhan, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah. Sehingga bagaimanapun keadaannya, nama Tuhan harus dipuji. Orang tersebut diberkati Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Dan oleh kedaulatan Tuhan jugalah manusia dihukum. Kuasa dan otoritas Tuhan memerintah dan mengatur manusia. Perubahan nasib yang tidak terduga adalah wujud kuasa dan otoritas Tuhan. Dan apapun sudut pandang seseorang, nama Tuhan harus dipuji. Amin. Inilah yang Ayub alami dan pelajari sepanjang hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan sampai di hadapan Tuhan dan dipandang penting oleh Tuhan. Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menghargai Ayub karena memiliki hati seperti itu. Hati ini menantikan perintah Tuhan kapan dan dimanapun, dan siap menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Ayub tidak menuntut apapun kepada Tuhan. Yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan menaati seluruh pengaturan Tuhan. Ayub percaya ini tugasnya. Dan justru itulah yang diinginkan Tuhan. Karena hati Ayub murni dan tidak tersembunyi dari Tuhan. Kemanusiaannya jujur dan baik.
dan mencintai keadilan dan semua hal positif. Hanya manusia semacam inilah, dengan hati dan kemanusiaan seperti itu, yang mampu mengikuti jalan Tuhan. Dan mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Manusia semacam itu bisa melihat kedaulatan Tuhan, otoritas dan kuasanya, dan mencapai ketaatan terhadap aturan dan pengaturannya. Hanya manusia seperti ini yang sungguh bisa memuji nama Tuhan. Itu karena dia tahu semua di tangan Tuhan dan tidak memikirkan berkat atau bencana. Kekhawatiran itu tanda kebodohan, ketidaktahuan, ketiadaan nalar. Tanda keraguan terhadap fakta kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dan tanda tidak takut akan Tuhan. Pengetahuan Ayub justru apa yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Iman Ayub sangat luar biasa. Dia sepenuhnya mengerti yang dia dapat dari kerja kerasnya adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya dia bisa mengatakan Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, lalu memberkati nama Tuhan. Aku tidak sebanding dengan Ayub. Bukankah kanker putriku atas izin Tuhan? Kenapa aku tidak tahu kehendak Tuhan dalam hal ini? Aku tidak memiliki cukup iman. Setelah berdoa dan membaca firman Tuhan, aku memahami kehendaknya dan tahu nasib putriku di tangannya. Bagaimanapun hasil operasinya, aku akan tunduk pada pengaturan Tuhan, melakukan tugas dengan baik, membalas kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari istirahat, aku sudah sediakan air minum. Hei, baiklah. Kau mendapat surat dari rumah. Kupikir ini mendesak, jadi langsung kubawakan. Ya, baiklah. Ibu, aku punya kabar baik. Operasiku sangat sukses. Aku sangat takut pada hari operasi. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan memintanya memberkatiku dengan operasi yang sukses agar berjalan lancar. Aku tidak merasa takut setelah berdoa dan perlahan-lahan tertidur. Saat aku bangun, operasinya sudah selesai. Dokter bilang operasinya berjalan lancar dan aku sangat bahagia sampai menangis. Aku tahu Tuhanlah yang melindungiku. Aku sangat berterima kasih kepadanya. Ibu, jangan khawatir. Aku pulih dengan sangat cepat. Jadi jangan kurang tidur. Fokus saja melakukan tugas ibu dan membalas kasih Tuhan.